Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali di mata kuliah Dasar Rekayasa Limbah Padat. Pada pertemuan yang ketiga terkait dengan karakteristik limbah padat yang kedua, ya. Eh, Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas karakteristik limbah padat terkait dengan sumber sampah, timbulan limbah padat, ya, sumber limbah padat tadi, kemudian timbulan limbah padat, kemudian yang ketiga adalah berhubungan dengan komposisi dari limbah padat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan karakteristik limbah padat, ya. Karakteristik yang dimaksud eh, ada karakteristik fisik dan ada karakteristik kimia. Tidak berlama-lama supaya kita bisa lebih fokus, mudah-mudahan teman-teman juga sudah siap mengikuti kegiatan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Apa saja yang termasuk dengan karakteristik limbah padat secara fisik? Yang pertama berhubungan dengan densitas limbah padat. Nanti apa itu densitas, bagaimana menghitungnya, kita akan lanjut sedikit demi sedikit, ya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah berhubungan dengan kadar air, kadar air atau ya kadang disebut juga dengan nilai kelembapan, moisture content, gitu ya. Banyaknya air yang dikandung di dalam limbah padat tersebut sehingga nanti akan ikut mempengaruhi treatment yang akan dilakukan pada kesempatan pengolahan limbah padat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kadar volatil. Seperti namanya, volatil, dia mudah menguap, ya, mudah akan keluar. Biasanya kadar ini sangat diperlukan pada saat pengolahan secara termal, yang dibakar, kemudian keluar asap, gitu ya, keluar gas yang dianggap sebagai gas, bisa saja dia adalah partikulat yang mudah menguap. Disebutlah sebagai kadar volatil. Sehingga saat suatu limbah padat diketahui kadar volatil, kita dapat menghitung berapa banyak kadar yang mudah menguap yang dihasilkan dari limbah padat tersebut. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai kadar abu. Kadar abu ini juga sangat penting saat biasanya abu ini kan digunakan pada saat proses pembakaran, gitu ya. Jadi sisa yang didapatkan dari hasil proses pembakaran tersebut. Biasanya yang tertinggal di dalam tempat membakar, di dalam tungku bakar. Nah, berapa luasan tungku bakar yang dibutuhkan dan berapa lama abu ini dapat disimpan, biasanya kita perlu mengetahui kadar abu dari suatu limbah tersebut. Nomor 5 adalah nilai kalori. Berapa banyak kemampuan dari limbah padat tersebut dapat terbakar. Makin tinggi nilai kalornya, maka tingkat pembakarannya pun semakin tinggi. Dan yang terakhir berhubungan dengan karakteristik fisik adalah distribusi dari ukuran partikel yang ada di dalam limbah padat tersebut. Karena berpengaruh dengan misalnya pengolahan secara biologis, distribusi dari udara, oksigen, yang dapat mempengaruhi kecepatan dari pengolahan. Nah, sebagai contoh, misalnya, kita dapat melihat dalam slide ini adalah saya mengambil dari sebuah buku, Gleason, di tahun 2004, yang memberikan informasi berbagai macam jenis uh, limbah padat, mulai dari paper, newsprint, brown paper,
kemudian ada vegetable food waste, ada furniture wood, ada leather, ada rubber, ada plastik, dan seterusnya. Dan di sana kita bisa melihat bahwa ada kandungan yang diinformasikan adalah pertama moisture content, ada volatile matter, ada fixed carbon. Oke, fixed carbon tadi belum kesebut di dalam 6 bagian tadi. Kemudian ada non-combustible yang tidak dapat dibakar, gitu ya. Berarti ada kemungkinan yang tidak dapat dibakar ini menjadi eh, sangat tinggi pada saat dia mengandung moisture content yang juga tinggi. Kemudian ada informasi terkait dengan heating value atau kita sebut tadi nilai kalor. Nah, angka-angka ini adalah angka pengujian laboratorium untuk menunjukkan berbagai macam karakteristik fisik yang dimiliki dari sebuah limbah. Kemudian teman-teman dapat memahami dengan baik. Kita coba masuk satu persatu dalam berbagai macam teori terkait dengan karakteristik fisik tersebut. Yang pertama, kita coba masuk ya, terkait dengan densitas. Konversinya biasanya memang sering digunakan sebagai dasar perencanaan. Kenapa seperti itu? Di dalam air limbah atau air bersih, kita mengenal satuan volume dengan satuan misalnya meter kubik, liter, dan seterusnya. Namun, di dalam limbah padat, kita mengenal selain volume, kita juga mengenal satuan berat. Ada kilogram, gram, ton, dan seterusnya. Berarti ada dua satuan. Nah, kadangkala di lapangan kita hanya mendapatkan satu satuan saja. Kadang volume, kadang berat. Paling mudah adalah berat karena bisa ditimbang, ya, bisa diukur dengan jelas. Sedangkan volume perlu pengukuran panjang, tinggi, lebar, belum lagi faktor pemadatan yang dilakukan dalam sebuah tempat penyimpanan limbah padat tersebut. Nah, untuk mengantisipasi kerancuan tersebut, karena digunakan sebagai dasar perencanaan, maka digunakanlah satu pendekatan lagi, yaitu disebut sebagai densitas, yang merupakan rasio perbandingan antara berat dengan volume. Jadi satuannya adalah kilogram per meter kubik. Misalnya ada satu wadah, ya, ada satu wadah dengan ukuran 1 meter, 1 meter, tinggi juga 1 meter. Berarti dia memiliki volume sebesar 1 kali 1 kali 1, yaitu 1 meter kubik. Ditanya berapa volumenya? 1 meter kubik. Saat diisi dengan limbah padat, katakanlah diisi dengan kertas. Ya, limbah padatnya adalah kertas. Diisi dengan kertas sampai penuh, maka volumenya adalah 1 meter kubik. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah beratnya berapa? Kemudian ditimbanglah beratnya. Oh, ketemu beratnya sebesar 200 kilogram. Berarti 200 kilogram per meter kubik. Jadi cara membaca densitasnya adalah 200 kilogram per 1 meter kubik. Tapi saat dibutuhkan, oh, kayaknya ini masih muat, ditambah lagi kertasnya. Maka akan dilakukan proses pemadatan. Entah orangnya yang naik ke dalam tok bak tersebut, atau ada mesin pengepres yang lain, sehingga muatlah kertas dalam jumlah lebih banyak. Saat ditimbang, ketemu angkanya menjadi 300 kilogram. Maka dia berubah 300 per 1. Maka densitasnya juga ikut berubah. Maka angka densitas ini menjadi penting. Sebagai gambaran, contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya, suatu limbah padat di sumbernya memiliki berat jenis sebesar
150 sampai 200 kilogram per meter kubiknya. Seiring berjalannya waktu, karena butuh untuk diangkut, dipindahkan, dan seterusnya, sehingga dia mengalami proses pemadatan. Sehingga berat jenisnya berubah menjadi 250 sampai 400 kilogram per meter kubik. Seiring berjalannya waktu lagi, sampai ke tempat pengolahan akhirnya, dia menjadi angka 500 sampai 600 kilogram per meter kubik. Maka faktor pemadatan seiring dia berjalan ini mempengaruhi densitas yang dihasilkan dari sebuah tumpukan limbah padat. Maka densitas ini sangat diperlukan untuk menentukan volume, untuk menentukan berat, dan seterusnya. Kadangkala di tempat pengolahan kita itu tanpa adanya timbangan. Berarti dia akan menggunakan pendekatan. Satu truk itu ukuran tingginya katakanlah 1,5 meter, ukuran lebar bak truknya adalah 3 meter, ukuran lebar truknya adalah 1,5 meter, maka 1,5 dikali 1,5 dikali dengan 3 meter. Ketemulah volume. Tapi apakah beratnya sesuai? Belum tentu. Berarti butuh pendekatan densitas ini supaya lebih jelas. Terlebih, ini slide berikutnya teman-teman. Terlebih, ada truk-truk dengan muatan lebih, ya, lebih dari 100% muatan yang dimuat di bawah. Maka ketinggian tersebut itu akan mempengaruhi dari densitas yang ada, gitu ya. Jadi ini menjadi pertimbangan. Sehingga ada nih beberapa referensi yang dikeluarkan oleh Sobanopoulos, kemudian ada Gleason tadi juga, gitu ya, menyebutkan berbagai macam density dari berbagai macam produk limbah padat. Ada packaging, ada rubber, ada tekstil, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat bahwa density-nya cukup besar dengan satuan itu satuannya adalah uh, in pounds per cubic yard ya. Nah, ini bukan satuan tadi kilogram per meter kubik. Ini satuannya berbeda gitu ya. Ini satuannya dipakai yaitu pound per kubik yard ya, kubik yard. Ini ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau ini betul-betul. Kemudian ada uh, satuan yang lain yang juga dipakai adalah cubic feet, ya. Pound per cubic feet. Nah, ini karena memang menggunakan buku uh, apa buku luar ya, buku luar negeri yang menggunakan satuan yang berbeda dengan yang kita gunakan. Tapi uh, prinsipnya sama. Jadi kilogram atau berat per satuan volume. Ini dengan kita memiliki angka-angka densitas ini menjadi hal yang lebih mudah saat kita memperkirakan berapa banyak timbulan limbah padat yang kita hasilkan. Ini contoh yang lain. Ini adalah bulk density untuk berbagai macam limbah padat yang ada. Ya. Ada yang bentuknya di loose, ada yang sudah di flatkan, ya. Ada yang di ball, ya. Ada yang di mix. Ini adalah referensi yang ada. Nah, memang di Indonesia referensi seperti ini sangat kita butuhkan karena memang sangat minim literatur atau penelitian yang dilakukan untuk mencari nilai densitas. Nah, ini mungkin juga terbuka nih untuk menjadi tugas akhir. Jenis-jenis density yang bisa dihasilkan dari plastik misalnya, dari kaca misalnya, dari logam misalnya, dari kaleng misalnya, dan seterusnya. Jadi, angka ini sangat menentukan karena yang biasa kita dapat dalam bentuk volume
ini akan dikonversi menjadi bentuk berat atau ton ya, untuk bisa mendapatkan angka berat dari sampah yang dihasilkan. Oke ya, itu yang pertama terkait dengan density. Yang kedua, berhubungan dengan kadar air. Ya. Kadar air itu apa? Ya, banyaknya kandungan air di dalam limbah badan. Kadar air dapat dinyatakan dalam persentase terhadap berat kering atau berat basah. Namun biasanya memang dipakai berat basah. Jadi pada saat sampling ya apa adanya itu dipakai untuk menghitung berat total. Nah, kadar air sampah ini sendiri itu sangat bervariasi ya. Karena limbah padat ini kan mungkin akan dihasilkan dari suatu tempat yang terbuka dengan komposisi iklim, cuaca, curah hujan, kelembapan yang ya mungkin berbeda-beda. Sehingga dia akan mempengaruhi kadar air yang dimiliki. Namun ya kadar air ini menjadi sangat penting karena pengaruhnya terhadap densitas sampah. Makin banyak airnya, makin berat. Dan begitu banyak airnya, tingkat kompaksi, pemadatan yang dilakukan menjadi lebih sulit. Dan saat lebih banyak air, belum tentu lebih bagus. Bisa saja makin sulit proses dekomposisi, air yang dihasilkan dari sampah atau kita sebut sebagai lindi lebih banyak, dan pasti nilai kalor yang akan digunakan dalam proses pembakaran, kalau pembakaran yang dipilih nih, dia akan menjadi lebih turun. Berarti kadar air menjadi hal yang sangat penting ya. Nah, untuk pengecekannya memang dia menggunakan konsep pemanasan di 105 derajat Celcius ya. Jadi ada metode untuk menghitung. Ya, teman-teman mungkin di lab sudah pernah mencoba kita pakai cawan ya. Ada cawan isi, cawan kosong. Perbedaan isi cawan kosong, cawan isi itu adalah mm, banyaknya kadar air yang berhasil hilang pada saat di cawan tersebut di oven gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih di tabel 8.7 ada berbagai macam limbah padat yang ada dan dicek moisture contributionnya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Ini adalah hari-hari sampling yang dilakukan, gitu ya. Yang dicatat adalah berat, ya, berat, 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 berat. Karena apa? Satuannya memang bisa dalam satuan berat atau satuan persen. Persennya apa? Persen berat, gitu ya. Nah, kita coba lihat, menghitung ya, bagaimana menghitung di tabel 25 ini. Jadi, moisture content yang dimiliki oleh berbagai macam limbah padat yang dihasilkan dari aktivitas pemukiman. Misalnya kaleng aluminium, kemudian kardus, ya. Kemudian ada food waste, gelas, eh, kaca, kemudian ada rumput, kemudian ada kulit. Nah, ini adalah range. Memang biasanya menggunakan data range ya. Nah, walaupun nanti akan ada tipikal ya, tipikal antara 3 sampai 2 sampai 4 dipilihnya 3 ya, rata-rata lah kita sebut ya. Ini yang biasa dipakai untuk desain ya. Nah, bagaimana menghitung kadar air tersebut? Biasanya menggunakan rumus ini. Jadi moisture content itu sama dengan wet weight ya, berat basah dikurang dengan final dry ya, atau berat kering dibagi dengan berat basah tadi sehingga dapat persen. Atau bisa juga basisnya adalah berat kering. Jadi perbedaannya adalah di pembaginya saja. Mau pakai berat basah atau pakai berat kering. Kita coba ya, kita coba lihat analisisnya seperti apa sih. Kita coba ya. Ini kita pakai eh, contoh ya. Seharusnya solusinya hilang dulu ya, tapi nggak apa-apa. Nah, teman-teman sudah lihat. Jadi contoh misalnya saya ambil dalam sebuah buku ada
limbah padat yang dihasilkan dalam sebuah pemukiman dengan komposisi. Ingat materi di pertemuan sebelumnya, hubungannya adalah komposisi. Komposisi paper, glass, food, yard waste. Persentasenya adalah 50, 20, 20, 10. Gitu ya. Nah, estimasi moisture concentration itu diberikan di tabel 25. Nah, kita tampilkan tabel 25 nya ya. Tabel 25. Yang ada pertama tadi paper 6, glass ada 2 ya, 2. 6 tadi ada di sini. Kemudian ada yard waste itu ada 60, food waste ada 70 ya. Nanti kita sudah ketemu nih moisture content ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau diasumsikan adalah berat sampelnya adalah 100 pound ya, 100 pound, berapa total untuk berat keringnya gitu ya. Kalau moisture content ini akan dilakukan suatu perlakuan sehingga berat keringnya itu menjadi lebih rendah ya, karena sudah dilakukan perlakuan tadi. Ya. Atau ada treatment yang lain berapa besar kemampuan untuk menghitung untuk menghilangkan si kadar air tadi. Atau kebalik lagi, berapa besar tampungan untuk menampung si kadar air tadi. Ya. Jadi ada persen tadi sesuai dengan soal ya. Moisture tadi kita ambil dari tabel 25. Kemudian dry weight atau berat kering ya, berat kering yang digunakan ya. Berat kering yang digunakan itu cara perhitungannya adalah ya, kita ambil tadi karena sampelnya adalah 100 pound, kita ambil 50% yang ada di persentasenya, berarti ada paper sebesar 50 pound. Berat keringnya berapa? Karena the moisture content-nya adalah 6%, maka berat keringnya adalah 47 pound. Ya. 47. Ini kita diisi di sini. Berarti kalau contoh untuk gelas, ya, kalau kita lihat 100 dikali 20%, ya, ini 20 pound. Kemudian dry weight-nya adalah 20 dikali berapa tuh ya moisture-nya? 2%. Ya. Nah, ketemulah 2%. Ya. Oke. Nah, ini tinggal dicari, berarti ketemulah 20 dikali dengan 2%. Gitu. Nah, ini perlu dicoba ya, dilatih supaya bisa mencoba uh, penyelesaian soal tadi gitu ya. Hmm. Nah, mudah-mudahan bisa jelas ya. Oke. Ini ketemu kan tadi 19 ya kalau di sini ya. Tapi kalau kita hitung kan 19,6. Bisa saja itu keliru soal yang belum lengkap dan seterusnya. Tapi teman-teman silakan hitung sendiri 100 misalnya untuk food ya. 100 dikali 20, 20. Ah, terus kemudian 20 dikali 70%. Ya. 20 kali 70%. Jadi ketemu tuh berapa tuh? 20 kali 70%. Nah, ketemulah 14 adalah kadar air yang dikurang dengan 20. Ya, ketemu 6 tadi. Jadi bisa dicoba hitungan tersebutnya. Nah, dengan cara yang sama, saya minta untuk teman-teman melakukan latihan supaya bisa mencoba. Jadi tetap menggunakan tadi tabel sebelumnya P 2,5 gitu ya.
Dan ini adalah satu komponen yang diberikan. Food moisture content-nya 70, paper moisture content-nya adalah 6, cardboard adalah 5, plastik adalah 2, gitu ya. Dengan persentase by weight-nya ketemu masing-masing. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau itu dikalkulasi dengan asumsi adalah 100 pound limbah padat, berapa uh, perhitungan untuk dry weight-nya? Gitu ya. Caranya sama, tinggal nanti secara total dijumlah. Jadi kalau dilakukan saat ini sangat mungkin. Oke, terima kasih dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.